Matius 17 ayat 25, jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang barusan kita baca adalah pada waktu itu Yesus dan Simon Petrus harus membayar bea di bait Allah. Tetapi ada satu bagian yang menarik di sana adalah pada waktu itu Yesus bertanya pada Petrus, "Apa pendapatmu, Simon? Dari siapakah dikatakan raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing?" Kemudian Simon Petrus berkata adalah dari orang asing. Terus Yesus berkata supaya kita tidak menjadi batu sandungan, maka kita kita bayar bea ke bait Allah, gitu ya. Jadi ini salah satu peristiwa dalam firman Tuhan. Yang saya ingin sorot di sini adalah pada waktu itu Yesus menanyakan pendapat Simon. Jadi pada waktu itu secara pribadi Yesus ingin tahu apa pendapat Simon Petrus mengenai hal itu, gitu ya. Nah, bagian ini yang ingin saya sorot pada kesempatan di video ini, gitu ya. Bagaimana dalam banyak perkara dalam firman Tuhan, Yesus selalu ingin tahu, Yesus selalu ingin mendengar pendapat seseorang secara pribadi tentang sesuatu hal, tentang apapun juga, tentang satu perumpamaan, tentang sesuatu yang Yesus lakukan. Dia sering bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut pendapatmu bagaimana hal ini?" gitu ya. Dan pada video ini saya ingin kita sama-sama melihat tentang sesuatu hal, bagaimana Allah menginginkan kita untuk Dia mengetahui pendapat kita secara pribadi tentang apapun dalam kehidupan kita, tentang Dia, tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia ingin mengetahuinya secara pribadi. Dan kalau Anda ingat cerita dalam salah satu firman Tuhan, bagaimana pada waktu itu Yesus bertanya kepada Simon Petrus dan murid-muridnya, "Menurut kata orang, siapakah aku ini?" Dan kita tahu bagaimana sebelum Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus sebelumnya juga bertanya, "Menurut kamu sendiri, siapakah aku ini?" Jadi terlepas dari pendapat apa kata orang, Yesus ingin mengetahui pendapat murid-muridnya secara pribadi. Dan di ayat yang tadi juga dikatakan, "Apa pendapatmu, Simon, mengenai hal membayar bea?" gitu ya. Kalau kita lihat ayat yang lain di Matius 21 ayat 28. Pada waktu itu Yesus sedang menjelaskan sebuah perumpamaan tentang dua orang anak laki-laki yang kemudian disuruh bapaknya untuk ke kebun anggur. Yang satu berkata iya tetapi tidak berangkat, tetapi yang satu berkata tidak mau tetapi akhirnya berangkat. Di ayat awalnya Yesus berkata seperti dalam Matius 21 ayat 28, "Tetapi apa pendapatmu tentang ini?" Sekali lagi di sana Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu secara pribadi?" Seseorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi ke yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Dan cerita lengkapnya yang tadi saya jelaskan, bagaimana yang sulung tadi berkata, "Oke, baik Bapak," tetapi tidak pergi. Sementara yang bungsu menolak, tetapi kemudian akhirnya menyesal dan kemudian pergi. Tapi yang saya mau sorot di sini adalah di awal, Yesus selalu menanyakan, "Apa pendapatmu mengenai hal ini?" gitu ya. Contoh yang ketiga, kalau kita lihat dalam Matius 22 ayat 42, pada waktu itu juga Yesus ngomong tentang siapa Mesias menurut pendapat orang-orang Farisi pada waktu itu. Dan intinya sama, Yesus juga bertanya kepada mereka, "Apa pendapatmu?" Kita akan lihat dalam Matius 22 ayat 42 dikatakan, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Dan kemudian Yesus waktu itu berkata pada orang Farisi, "Bagaimana mungkin kalau dia anak Daud? Bagaimana mungkin Daud berkata kepada Mesias kalau dia adalah tuannya?" gitu. Dan itu menjadi satu hal yang menjebak orang Farisi yang membuat dia kebingungan. Tetapi pada video ini saya ingin membahas bahwa dalam banyak perkara dalam firman Tuhan, dalam banyak peristiwa, entah itu pada waktu Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan atau dalam satu peristiwa tertentu, Yesus selalu menanyakan, "Apa pendapatmu?" gitu ya. Dan kalau Anda ingat cerita bagaimana tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, terakhirnya juga Yesus bertanya, "Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang itu yang merupakan sesamamu manusia?" Dan mereka menjawab, orang yang ketiga, yaitu orang Samaria yang baik hati tadi. Jadi kita melihat dalam firman Tuhan, banyak hal yang pada saat Yesus mengajar, pada saat Yesus melakukan sesuatu, Yesus ingin mengetahui pendapat seseorang secara pribadi. Bukan pendapat yang dia dengar dari kata orang, bukan pendapat yang ramai diperbincangkan orang, tetapi pendapat yang datang dari dirinya sendiri secara pribadi tentang apa yang Yesus ajarkan. Tentang siapakah dia, tentang suatu perumpamaan, tentang sesuatu yang Yesus jelaskan, dan kemudian bagaimana pendapatmu tentang hal ini.
gitu ya. Dalam video ini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa kekristenan itu bukan cuma sekedar cerita kata orang. Kekristenan bukan cuma sekedar apa yang lagi rame diperbincangkan. Tetapi kekristenan soal hubungan kita pribadi dengan Tuhan, dan Allah pengen tahu apa pendapat kita pribadi tentang Dia. Gitu ya. Kalau Anda dan saya pasti punya banyak di sosial media ada banyak grup-grup WA seperti itu ya. Dan ada orang yang selalu punya hobi share, kirim-kirim sesuatu. Saya tidak anti dengan hal-hal seperti itu. Tentunya itu menjadi sesuatu hal pada saat seseorang mendapat sesuatu dan dia melihat itu menjadi berkat, dia bisa bagikan ke orang lain, dan itu juga menjadi berkat buat orang lain. Tetapi itu bukan sesuatu hal yang buruk. Itu sesuatu hal yang baik, di mana kita saling berbagi, membagikan sesuatu yang kita dapat, dan kita memperoleh berkat dari sana, dan kita membagikan juga kepada orang lain. Tetapi di sini saya ingin menyoroti satu sisi yang lain tentang bagaimana pendapat kita pribadi tentang sesuatu hal. Gitu. Dan itu yang seringkali Yesus tanyakan dalam firman Tuhan tentang pendapat kita pribadi. Saya pernah buat quote bahwa kalau semakin banyak seseorang membagikan sesuatu yang dia terima dari orang lain, justru menunjukkan bahwa semakin sedikit yang dia miliki yang berasal dari dirinya sendiri. Saya ulangi saudaraku ya, saya pernah buat quote tentang hal berbagi di media sosial. Saya bilang seperti ini: semakin banyak atau semakin sering seseorang membagikan sesuatu yang dia peroleh dari orang lain, itu justru menunjukkan bahwa semakin sedikit yang dia miliki yang berasal dari dirinya sendiri. Gitu ya saudaraku. Dan itu yang membuat kita harus belajar. Boleh kita membagikan sesuatu, boleh kita meng-copy paste istilahnya. Ada orang yang kirim ke kita, kemudian kita bagikan lagi ke orang lain tentang suatu renungan, tentang suatu kata-kata bijak, tentang suatu quote tertentu, boleh kita bagikan ke orang lain. Itu menjadi sesuatu yang saya bilang tadi, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tetapi terlebih dari itu semua, pernahkah Anda berpikir untuk saya membagikan sesuatu yang saya alami sendiri? Saya mau ceritakan sesuatu bagaimana cara pandang saya pribadi tentang suatu hari, tentang suatu firman Tuhan, tentang sesuatu hal yang Tuhan lakukan. Gitu ya. Mari kita belajar mengemukakan apa yang kita rasa tentang Tuhan. Belajar menceritakan, belajar membagikan yang datang dari diri kita sendiri. Gitu. Seorang seniman, biasanya entah seorang penyanyi, entah seorang pelukis atau apapun juga, biasanya dia menjadi satu pribadi yang akan jauh lebih dihargai apabila dia membuat suatu karya seni yang lahir dari dirinya sendiri. Seorang pelukis misalnya, dia tentunya menjadi sesuatu yang lebih dihargai, menjadi sesuatu yang jauh lebih dilihat apabila dia menghasilkan karya lukisan yang datang dari idenya sendiri, yang datang dari isi hatinya sendiri, bukan semata-mata dia menjiplak. Jelas saudaraku ya. Begitu juga dalam hal misalnya musik atau lagu. Seorang penyanyi yang baik biasanya dia tidak akan sekedar menyanyikan lagu kepunyaan orang, gitu ya. Tetapi dia mungkin menyanyikan lagu yang memang pengarangnya khususkan buat dia, atau dia mengarangnya itu sendiri, dan itu menjadi gambaran sesuatu yang ekspresi dari dirinya sendiri, gitu ya saudaraku ya. Dan dari sini saya akan melihat begitu juga dengan kekristenan. Anda dan saya tidak salah kalau kita membagikan sesuatu yang kita dapat dan kita dikuatkan dari sana. Itu sesuatu hal yang baik. Mari kita saling berbagi, mari kita saling menguatkan. Tetapi jangan cuma terfokus di sana. Bagikan sesuatu yang secara pribadi kita alami. Bagikan sesuatu yang secara pribadi kita mengalaminya bersama Tuhan. Dan itu adalah pendapat kita pribadi yang datang dari dalam diri kita, yang datang karena kita mengalami Tuhan secara pribadi. Dan Yesus bertanya, apa pendapatmu? Mari bagikan sesuatu yang datang dari diri Anda sendiri. Jangan cuma kita hanya terfokus menjadi copy paste punya orang, tetapi baiklah kita mari sama-sama buat sesuatu yang datang dari diri kita sendiri, dan itu menunjukkan seberapa jauh kita mengenal Tuhan, seberapa jauh kita mengalami Tuhan. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.